Anak-anak zaman now biasanya memilih untuk healing. Ya, healing kita. Ya. Ya, salam sahabat Yes. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, pernah nggak mengalami burnout? Di mana banyak sekali kegiatan, banyak aktivitas yang kita lakukan, akhirnya kadang semua hal itu membuat kita lelah. Atau bisa juga semua hal itu membuat kita penat dan akhirnya jenuh dengan segala sesuatu, dengan segala kegiatan. Anak-anak zaman now biasanya memilih untuk healing. Ya, healing kita. Ya. Apa yang kemudian dilakukan oleh anak-anak zaman now ketika mereka healing? Biasanya mereka akan pergi ke tempat yang baru, mencari suasana alam dengan pemandangan yang menyegarkan, supaya mereka bisa healing, atau bisa dengan kuliner. Mereka akan cari tempat-tempat makan yang nyaman, atau makanan kekinian. Ada juga yang memilih untuk jalan-jalan di mall, cuci mata, begitu, cari pemandangan, kalau tidak ada suasana alam. Atau bisa juga yang milih untuk main game. Semua itu dilakukan untuk apa? Supaya kita bisa healing. Kenapa healing? Harapannya supaya bisa recover kejenuhan, kepenatan yang terjadi tadi bisa segera selesai. Tapi apakah semua itu kemudian menjamin segala sesuatunya kemudian berjalan kembali? Kadang ya, kadang tidak. Yang menarik adalah kita akan belajar dari Yesaya. Bagaimana Yesaya memilih sikap untuk menantikan Tuhan ketika ada banyak hal terjadi dalam kehidupannya. Firman Tuhan akan menyapa kita dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah sahabat-sahabat Yesaya punya cara untuk alone with God. Bahasa modernnya begitu. Atau menanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Itu penting. Yesaya menjelaskan bagaimana Tuhan itu membuat orang yang menanti-nantikannya mendapat kekuatan baru. Bahkan ketika semua lelah, lesu, para teruna, jatuh, tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan diberi kekuatan oleh Tuhan. Bagaimana caranya kita menanti-nantikan Tuhan? Itu berarti kita mengambil waktu untuk hening. Mengambil waktu untuk berdiam diri. Rekoleksi, meneliti, mengingat, melihat kembali sepanjang perjalanan yang sudah kita lakukan. Dan yang terutama adalah menanti-nantikan Tuhan itu dengan cara mengingat kembali bagaimana perjalanan kehidupan kita ditolong oleh Tuhan. Bagaimana perjalanan kehidupan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Seberat apapun, sesulit apapun, semuanya telah kita lalui karena pertolongan Tuhan. Mengingat semua hal itu akan mendapatkan kekuatan baru bagi saudara dan saya. Terlebih di ayat yang ke-31, Yesaya menuliskan dengan tegas bahwa setiap orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sebagaimana Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Justru ketika badai itu datang. Justru ketika angin kencang itu datang. Raja Wali dapat terus terbang naik tinggi. Karena adanya tantangan. Itu juga menguatkan buat saudara dan saya mendapatkan kekuatan baru. Sehingga
ketika mungkin kita lelah, kita penat, kita letih dengan segala situasi, kegiatan, aktivitas yang kita jalani. Mungkin saja kita lupa berdiam diri di hadapan Tuhan. Karena itu, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, saya mengajak kita semua untuk mengingat memberi waktu khusus, berdiam diri, menanti-nantikan Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan mengingatkan kami bahwa di tengah kehidupan, kegiatan, dan rutinitas yang kami jalani, kami perlu mengambil waktu untuk menanti-nantikan Tuhan. Kami perlu waktu untuk berdiam diri, mendengar sabdamu, merenungkan perjalanan bersama dengan Engkau. Sebab kami sadar Tuhan, segala sesuatu yang boleh terjadi dan kami lalui sampai hari ini, semua karena kekuatan-Mu. Engkau yang membuat kami terus tegak, terus terbang sebagaimana Raja Wali, terbang tinggi justru di tengah badai dan persoalan kehidupan ini. Karena itu mari Bapa, kami mau ambil waktu khusus saat ini untuk berdiam diri, alone with God, mendengar suara Tuhan, merenungkan kebaikan dan sapaan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami melupakan mendekatkan diri kepadamu. Kami memerlukan Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan untuk diteguhkan dan dikuatkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, Yesaya juga mengingatkan bahwa mereka yang berlari tidak pernah menjadi lesu. Mereka yang berjalan tidak menjadi lelah karena ada kekuatan baru. Kapan kekuatan baru itu datang? Kapan kekuatan baru itu kita rasakan? Jika kita punya waktu khusus untuk berdiam diri dengan Tuhan. Karena itu ingatlah selalu, sesibuk apapun saudara, sepenat apapun kegiatan dan aktivitas yang saudara lakukan, kekuatan, semangat, perjalanan, berkat asalnya dari Tuhan. Ingatlah selalu untuk punya relasi, punya waktu untuk berdiam diri dengan Tuhan. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap punya waktu untuk berelasi dengan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, jika melalui firman Tuhan saat ini, engkau diberkati Tuhan, engkau merasakan jamahan dan kehadiran Tuhan dalam kehidupanmu, mari bagikan renungan ini kepada teman, sahabat, saudara, dan juga keluarga di mana saudara tinggal. Tetap semangat, tetap setia dalam Kristus Yesus, dan ingat selalu, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.